محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Ya, hari ini kita melalui channel dakwah Tegal berjumpa kembali untuk menemui pemirsa sekalian, ya, nonton channel YouTube dakwah Tegal dimanapun Anda berada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, panutan kita sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa risalah Islam, risalah yang mencerahkan umat manusia untuk keselamatan kehidupannya, baik di dunia, terutama kemudian selamat di yaumil akhir nanti. Ya, baik, hari ini adalah episode kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hari ini edisi perdana untuk membahas kitab yang lainnya yang berjudul Al-Fikr Al-Islami, karangan Syekh Muhammad Ismail. Dan kedepannya akan membahas sampai kitab ini tamat dan juga mungkin kitab-kitab yang lainnya juga. Untuk itu bersama kita sebagai narasumber tetap, ya, 2 mingguan setelah kita mungkin agak lama liburan, ya, kita kembali lagi dengan saya juga host yang menggantikan sebetulnya, ya, yang pertama kali juga bertemu dengan narasumber kita hari ini. Ya, biasanya saya hanya melihat di channel YouTube saja. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu satu ruangan di Zoom meeting, ya, dan kemudian bisa menyapa pemirsa sekalian untuk membahas kitab Al-Fikr Al-Islami. Ya, bersama kita sudah ada Ustadz Yan S. Prastiadi, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal. Saya Adi, Ustadz. Ya. Nah, barakallahu fiik. Oke, baik, tidak berlama-lama karena ini sudah jamnya juga. Tadi barangkali sudah beberapa orang menantikan di streaming dakwah Tegal. Ya, tidak berlama-lama kepada Ustadz Yan S. Prastiadi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma abdini bil ilmi wa zaini bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan seri kajian kitab, tentunya dengan kitab yang baru, ya. Alhamdulillah, kitab yang sebelumnya sudah khatam, walaupun khatam satu bab, meskipun begitu, tetapi satu bab itu sudah mewakili, insyaallah. Kitab yang baru yaitu Al-Fikr Al-Islami. Tak lupa salat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya.
tak lupa Al-Fakir berterima kasih sekali kepada kerabat kerja dakwah Tegal ya, channel YouTube dakwah Tegal yang sudah membersamai dari banyak sekali hari-hari, bulan-bulan, dan juga waktu yang kita lalui untuk mengkaji ya Turos, dan sekarang mengkaji kitab Mu'asir. Tak lupa juga Al-Fakir ucapkan terima kasih kepada host atau moderator yang sudah membersamai, dan sekarang ada bersama Mas Adi ya, Ustaz Adi. Alhamdulillah. Salam kenal dari saya di daerah saya di Purwakarta, Jawa Barat ya. Bisa kita bersua alhamdulillah melalui bantuan teknologi. Tak lupa Fakir pun mengucapkan terima kasih kepada viewers atau pemirsa yang senantiasa setia di channel YouTube Dakwah Tegal, yang alhamdulillah ya sudah ada beberapa sahabat-sahabat yang juga live streaming menyaksikan dan juga subscribe. Mudah-mudahan makin nambah banyak subscribe-nya ya, supaya kebaikan semakin bertambah. Para audiens semua, para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara soal kitab Al-Fikr Al-Islami karya Syekh Muhammad Ismail, nah, ini perlu diklarifikasi ya, khawatir ada yang salah paham. Ini bukan karya Syekh Ismail Yusanto, bukan ya, tapi ini Muhammad Ismail ini. Ini khawatir salah paham karena ada Ismailnya ya. Jadi alhamdulillah kitab ini kitab yang bagus, kitab yang sangat menarik ya. Dan isinya itu kalau dalam konteks Turos itu mungkin ini masuk kategori kitab matan. Jadi kalau Turos itu kan matan, syarah, hasyiah kan gitu. Nah ini levelnya matan. Artinya pemikiran yang ada dalam kitab ini itu sangat padat sekali, gitu ya, sangat padat. Sehingga kalau sekiranya belajar sendiri atau membaca sendiri, ini sangat dikhawatirkan nanti salah paham ya mengenai kandungan atau pembahasannya. Nah, memang harus dibimbing karena dia kategorinya matan. Jadi setiap kitab matan itu rata-rata memang dibutuhkan pembimbing ya, dibutuhkan musyrik, pembimbing untuk bisa mengkaji kitab tersebut. Kalau untuk hasyiah itu tentu, atau untuk syarah ya tentu itu untuk yang sudah memahami matan dan untuk menambah wawasan ya, untuk menambah wawasan atau untuk menambah pengayaan materi dan lebih dalam lagi, nah itu nanti masuknya ke syarah atau hasyiah. Itu biasanya seperti itu tradisi di kalangan para ulama itu, atau di tradisi pesantren ya. Nah meskipun ini kitabnya kitab yang modern, yang terbit sekitar tahun 80-an, ya, tetapi ini kalau setelah kita baca secara khatam ya, alhamdulillah Al-Fakir sudah lama sekali mengkaji kitab ini. Nah ini sebetulnya masuk kategori matan. Makanya pemikiran yang ada dalam kitab ini sangat padat sekali, sangat padat yang memang butuh penjelasan. Nah Iwan Villa, kalau misalnya di era dulu kitab pesantren itu kita mungkin mengenal kitab yang namanya Sulamut Taufik ya. Kitab Sulamut Taufik itu kitab yang isinya memang mencakup beberapa bidang ya, mencakup beberapa bidang. Ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada akhlaknya, ada ukubah jinayat gitu. Jadi satu kitab itu bunga rampai dan isinya sangat padat karena dia itu memang ringkas ya kalau kita baca dalam Muqaddimah Sulamut Taufik. Dan kesini-sini akhirnya disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bandani rahimahullah. Nah, mungkin gambaran kita itu mirip lah
fungsi dari kitab Al-Fikr Al-Islami ini sebetulnya mirip dengan fungsi dari kitab Sulamut Topik di kalangan pesantren. Hanya saja perbedaannya, kalau Sulamut Topik memang kitab yang katakanlah sangat bermanfaat gitu ya, dikala peradaban Islam masih ada, peradaban Islam masih mendominasi kehidupan dunia ini. Nah, adapun setelah postkolonial, ya kita istilahkan dengan postkolonial ya, karena kitab ini muncul itu sekitar tahun 80-an, itu artinya postkolonial, jadi pasca terjadinya penjajahan kolonialisme yang ketika itu ada Timur Tengah cukup membara ya dengan adanya perang Teluk kalau tidak salah tahun 80-an itu. Jadi memang kondisinya dari sisi militer itu sangat panas di Timur Tengah itu, sebagaimanapun juga dari aspek pemikiran. Jadi pasca kolonial, ya pasca kolonialisme, lalu munculnya nanti itu adalah orang-orang yang dianggap pembaru pada dunia Islam, walaupun pada kenyataannya masih perlu dikritisi. Nah, maka di dunia Islam kala itu muncul dua pertarungan ya. Ada pertarungan militer dan ada pertarungan pemikiran, kurang lebih seperti itu. Nah, kitab ini sebetulnya hadir untuk menjawab pertarungan pemikiran yang terjadi pada eranya dulu itu. Makanya nanti di dalam kitab ini kurang lebih ya kalau kita klasifikasikan menjadi dua, itu ya yang pertama isinya itu mencoba untuk memaparkan pemikiran Turos melalui pendekatan modern. Terus yang kedua menjelaskan pemikiran yang dianggap Turos atau yang dianggap pemikiran Islam padahal bukan. Jadi secara inti cuma dua itu saja isi dari kitab ini kalau misalnya pakai pendekatan tadi dari sisi pasca perang pemikiran ya, terjadinya perang pemikiran di dunia Islam. Nah, lalu dari sisi personal atau dari sisi pribadi, kitab ini bagi Al-Fakir sendiri memiliki kenangan yang sangat indah sekali lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin bagi kawan-kawan di era 2000-an ya, tahun 2000-an itu mungkin kitab ini sangat populer di komunitas kajian-kajian gitu ya. Dan kalau tidak salah kitab ini sudah diterjemahkan sebetulnya. Pertama kali itu kalau tidak salah oleh Rumah Insan Press ya, dengan judul Bunga Rampai Pemikiran Islam. Nah, yang kebetulan pada masa awal mengenal kitab ini Al-Fakir masih kuliah, itu ketika membaca kitab Al-Fikr Al-Islami ini terasa tercerahkan ya, betul-betul tercerahkan. Yang kebetulan dulu itu Al-Fakir sangat mengagumi pemikirannya Imam Al-Ghazali ya waktu kuliah itu. Jadi senang sekali untuk bertasawuf kayak gitulah ya kalau caranya sekarang itu. Senang sekali pemikiran tasawuf dari Imam Al-Ghazali sampai ke Hamka itu. Namun ketika datang kitab ini, itu terasa cuaca yang mendung, itu terasa cerah sekali ketika membaca kitab ini. Luar biasa ya, kitab. Jadi apa yang belum jelas di kitab Turos, ketika dibawa pemikiran Turos itu ke dalam konteks modern, dengan kitab ini menjadi lebih jelas, menjadi sangat clear sekali. Nah, ini sedikit pengalaman Al-Fakir seperti itu. Bahkan ada beberapa pembahasan di dalam kitab ini yang bisa dibilang menggugah keimanan dalam konteks yang produktif pada masa hari ini gitu ya. Di makalah hari ini
begitu banyak sekali ide-ide filsafat yang menyerbu dunia Islam yang itu negatif gitu. Yang membawa hawa negatif yang menyebabkan orang-orang itu kebingungan mencari Tuhan. Tuhan sudah ada tapi masih dicari gitu. Nah, itu dengan kitab ini bisa selesai gitu. Jadi tidak perlu lagi ada kalangan pencari Tuhan. Itu sudah lewat itu udah. Orang-orang itu sudah, kalau kita membaca kitab ini itu lebih luar biasa. Jadi mengimani Allah itu, wah itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Bukan suatu hafalan ya, bukan suatu katakanlah dogma. Jadi beragama yang tanpa dogma, tapi beragama dengan rasional. Ini kitab ini karakternya seperti itu. Nah, itu kurang lebih kesan dan pesan Al-Fakir ketika awal-awal mengkaji kitab ini ya. Dan Al-Fakir sangat berterima kasih kepada Ustadz atau guru saya dulu yang ketika di pondok itu memberikan kopian kitab ini ya. Baru dapat kopiannya zaman dulu susah. Sekarang kan zaman PDF ya, bisa download, bisa beli online, kita impor kita baca gampang. Zaman dulu itu kan toko buku aja susah ya, toko kitab juga jarang gitu yang keluar kitab itu. Dapat fotokopian terasa senang sekali ketika itu bisa kita fotokopi, kita kaji dengan teman-teman sekampus, itu rasa menyenangkan ya, isinya bagus sekali. Dan ini kitab yang tipis sebetulnya, tidak terlalu panjang ya. Bahkan per babnya itu atau per topik itu jarang yang sampai melebihi 10 halaman tuh jarang. Di bawah 10 halaman semua topik-topiknya itu. Jadi insya Allah ini kita bisa kita khatamkan, bisa kita tamatkan, bisa kita perdalam, bisa kita kaji, dan bahkan bisa memberi manfaat kita untuk katakanlah era modern hari ini. Sebagaimana kalau di pondok itu kan suka ada kitab matan, dan kitab matan sangat bermanfaat. Dan ini pun juga termasuk kitab matan yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan kitab ini semakin populer dan istilahnya itu bisa memberi banyak manfaat bagi kalangan cendekia dari umat Islam, para pemikirnya, termasuk juga para tokohnya, dan juga tentunya generasi secara umum, generasi muslim yang akan datang ini, karena sangat bagus sekali isinya. Baik Iman Fillah, mungkin itu sedikit pembukaan dari Al-Fakir ya mengenai kitab ini. Mungkin kita mulai saja kitabnya. Bagi yang belum punya, ini nanti silakan hubungi nomor yang tertera di bawah berikut ya, kalau ada nomornya silakan. Nah, gitu ya, kalau yang belum pengen punya yang versi fisiknya. Kalau mau mendownload juga saya kira sudah ada, tinggal diketik saja judulnya Fikr Al-Islami Muhammad Ismail ya, Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya untuk pengantarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengantar, silakan dibuka. At-tasaqqufu bis-saqafatil islamiyah. Ketika awal membaca at-tasaqqufu, as-saqafah ya. Ini kemungkinan besar tidak kita temukan di dalam turos istilah saqafah ini atau tasaqquf ini. Kenapa? Karena memang untuk konteks hari ini ajaran Islam itu memang bukan sesuatu yang maklumat ya, bukan sesuatu yang sifatnya informasi. Jadi tidak boleh kita menyamakan ajaran Islam itu dengan bacaan umum, dalam arti
bacaan yang sekali baca hanya untuk menambah wawasan informasi. Tidak bisa seperti itu. Ajaran Islam itu lebih dari itu. Karena itulah, Alhamdulillah, Mu'alif rahimahullah ini menyampaikan at-tasakufu. Nah, beliau menyampaikan at-tasakufu, membina diri. Bisaqafatil Islamnya, dengan sakofa Islam, fardun alal muslimin. Ya, adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Jadi membina diri dengan sakofa Islam itu kewajiban bagi kaum muslimin. Sakofa Islam ini kalau di bahasa Inggris kan itu ya kebudayaan ya. Namun maksud dari sakofa Islam ini adalah berbagai pengetahuan yang memiliki pengaruh dalam pandangan hidup. Nah, itu sakofa Islam. Sawa'un at-tasakufu bin nusus syariah. Sama saja at-tasakufu baik membina diri bin nusus syariah dengan nasyarat atau bil wasailil lati, atau membina diri dengan berbagai sarana allati tumakinu min fahmi hadhihi nususi, ya min fahmi hadhihi nususi wa tatbiqiha. Ya, membina diri dengan berbagai sarana yang membuatnya mampu, ya tumakinu min fahmi hadhihi nususi wa tatbiqiha, yang membuatnya mampu memahami dan menerapkan nas-nas syarak tersebut. Jadi wakilah membina diri dengan sakofa Islam adalah kewajiban. Ini sebagaimana talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu saya kira sudah tidak perlu dijelaskan ya, untuk yang namanya talabul ilmi adalah kewajiban, itu adalah suatu hal yang maklum min darurah. Nah, karena itulah wakilah kebutuhan dunia modern hari ini bukan sekedar talabul ilmi ansih, tapi harus pada level membina diri. Ya, pada level membina diri dengan sakofa Islam, yaitu pengetahuan yang bisa mengatur atau pengetahuan yang ada kaitan dengan pandangan hidup ya. Ini adalah kewajiban gitu bagi kaum muslimin, fardu, kewajiban bagi kaum muslimin. Membina diri seperti apa? Di sini disebutkan dua kategorisasi, yaitu membina diri dengan nas syariah, dengan nas syarat. Ya, membina diri dengan memperdalam, ya, mempelajari, memahami, gitu ya, berbagai nas-nas syarat. Itu seperti Al-Quran, As-Sunnah. Jadi kehidupan kita itu ketika talabul ilmi diharapkan kita akrab, ya, akrab dengan dalil-dalil syariah. Bagaimana dulu para sahabat yang sangat menjiwai dalil-dalil syariah itu, sampai-sampai ada ulama yang bilang, andai ya aliran darah para sahabat itu dibelek, itu pasti keluar dalil ya. Sampai segitunya. Kenapa? Saking akrabnya dengan dalil. Nah, terus selanjutnya au bil wasail ya, atau membina diri dengan berbagai sarana yang membuat kita mampu memahami dan menerapkan nas-nas syara tersebut. Jadi memang untuk memahami nas syara, untuk membina diri dengan nas syara, ya kan, itu perlu dibarengi juga wasailnya, berbagai sarana yang membuat kita mampu memahami dan menerapkan nas-nas syara tersebut. Misalnya seperti bahasa Arab. Ini mau tidak mau, umat Islam tidak boleh dijauhkan dari bahasa Arab. Dia harus dekat dengan bahasa Arab. Ya tentu untuk konteks pemahaman, ya, maka bahasa Arab yang dikehendaki itu bukanlah muhadasah sebetulnya, bukanlah yang rumit-rumit seperti muhadharah atau kitabah sebetulnya, tapi yang diperlukan adalah qiraah. Nah, jadi dasarnya itu dari qiraah, membaca kitab, membaca naskah gitu ya. Nah, ini sangat diperlukan gitu ya. Jadi membina diri dengan berbagai sarana yang membuat kita mampu memahami dan menerapkan naskah tersebut,
Nah, ini mau tidak mau adalah fardu juga ya. Ini kita harus pelajari. Itu sangat, untuk konteks yang kedua, bahasa Arab itu masuk kategori wasail tersebut, sangat penting ya. Makanya kalau dalam dunia pesantren kan ada katakanlah disebutnya ilmu usul dan ilmu wasail kan gitu. Jadi ada ilmu yang pokok, ada ilmu yang alat gitu, ilmu alat. Wala farqa baina tasakufi bil ahkam syar'iyyah, tidak ada perbedaan antara membina diri dengan berbagai hukum syara, awi tasakufi bil afkari islamiyah, atau membina diri dengan berbagai pemikiran Islam. Jadi membina diri dengan hukum syara atau dengan pemikiran Islam ini sama ya, tidak ada perbedaan. Hukum syara ya seperti misalnya fikih gitu ya, untuk masalah pemikiran Islam misalnya. Nah, ini misalnya seperti pemikiran mengenai akidah ya dan lain sebagainya. Itu pemikiran Islam. Jadi bicara hukum syariah dengan pemikiran Islam ini tidak ada perbedaannya. Ini sama-sama harus kita itu membina diri, kita itu mempelajarinya, memperdalamnya. Jangan sampai diabaikan. Nah, jadi poin yang pertama, membina diri dengan syakofah Islam ini kewajiban ya. Ini kewajiban. Nanti tercabang menjadi dua. Membina diri dengan nas, lalu dengan sarana atau dengan ilmu alat yang mampu memahami dan menerapkan nas. Gitu ya. Termasuk juga topiknya itu, apakah hukum syara atau pemikiran Islam, semuanya sama. Yang dimaksud dengan katakanlah hukum syariah itu ya afal mukhalifin ya, jadi hukum yang berkaitan dengan perbuatan tindakan manusia. Kalau pemikiran Islam itu maksudnya, kalau kita misalnya merujuk kepada dirasat itu, tentu pemikiran Islam adalah bicara soal bagaimana kita menilai sesuatu, ya kan, menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, gitu ya, atau menyatakan benar dan salah sesuatu itu berdasarkan perspektif Islam atau berdasarkan perspektif dalil gitu ya, hukum syariah. Nah, ini kita harus memahami itu ya. Jadi hukum syariah dengan pemikiran Islam ini dua-duanya tetap harus kita pelajari. Selanjutnya mu'alif menyampaikan sesuatu yang saya kira ini sangat mengejutkan dan ini sangat kontekstual dengan kondisi pasca kolonialisme ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa ghairu annahu, hanya saja ya, minal mu'limi annahu munzu ghazal gharbu al-bilad al-islamiyata fi saqafatihi wa hadratihi. Kata beliau, ghairu annahu, hanya saja minal mu'limi ya, satu hal yang sangat menyedihkan. Annahu munzu, semenjak ghazal gharbu al-bilad al-islamiyata fi saqafatihi wa hadratihi, jadi semenjak barat menyerang Sakofah dan Hadoroh atau kebudayaan dan peradaban negeri Islam, wa basatu alaiha ahkamahu wa mafahimahu wa sulanahu, serta semenjak beragam hukum, konsep kehidupan dan kekuasaan barat mendominasi negeri Islam. Basatu alaiha itu mendominasi negeri Islam. Apa yang terjadi? A'radul muslimun anis saqafatil islamiyah, maka kaum muslimin berpaling dari sakofah Islam. Dan ini adalah realitas yang mempengaruhi dunia Islam. Jadi penjajahan barat terhadap dunia Islam ini sangat sekali berpengaruh terhadap sikap umat Islam terhadap ajarannya sendiri. Dan ini sangat vital sekali untuk kita pahami bahwa yang namanya penjajahan itu adalah suatu hal yang nyata.
Jadi bukan suatu, katakanlah oleh mereka dianggap sebagai teori konspirasi yang diragukan. Tidak. Yang namanya penjajahan ini adalah suatu yang nyata. Suatu yang terindra secara nyata. Bahkan kita sebagai umat Islam di Indonesia itu pernah merasakan terjajahnya kita oleh beberapa bangsa tertentu, bangsa Barat terutama misalnya. Jadi itu adalah suatu hal yang real dan sangat berpengaruh terhadap, katakanlah, sakofah dan peradaban Islam. Apalagi ditambah semenjak yaitu tadi berbagai hukum, konsep kehidupan dan kekuasaan Barat yang mendominasi negeri Islam. Nah, akibatnya al-radul muslimun ini sakofatil Islamiyah. Jadi serangan militer Barat atau serangan pemikiran Barat, lalu dominasi konsep hukum dan kekuasaan mereka terhadap kita, terhadap dunia Islam, itu menghasilkan suatu efek yang negatif. Al-radul muslimuna ini sakofatil Islamiyah, ya, menyebabkan atau menjadikan kaum muslimin itu berpaling dari sakofah Islam. Kenapa bisa berpaling dari sakofah Islam? Karena ternyata penjajah Barat pada masanya itu tidak hanya menyerang umat Islam dengan senjata fisik, tetapi juga dengan senjata pemikiran. Salah satu senjata pemikiran yang sangat berbahaya adalah senjata asobiyah, ya, atau senjata watoniyah. Nah, itu sangat berbahaya. Yang asalnya umat Islam memiliki ukhuwah Islamiyah seantero dunia, itu lalu diserang oleh senjata watoniyah, oleh suatu konsep ide transnasional yang dinamakan dengan negara bangsa atau nation state. Padahal dulu Islam itu memiliki nation, bukan nation state, tapi memiliki nation yang kita sebut sebagai, katakanlah, khilafah Islamiyah. Itu adalah konsep umat Islam original yang berasal dari para sahabat, dan itu khulafaur rasyidin yang menjalankannya itu sangat real. Itu adalah konsep kekuasaan dalam Islam. Maksud saya tadi bukan nation tapi state-nya, ya. Jadi state gitu ya, negara itu kan masih netral. Tapi kalau nation state itu sudah negara bangsa, itu suatu konsep khusus. Sebagaimana khilafah state misalnya. Jadi negara khilafah state. Atau misalnya dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ketika itu penjajah Barat dia tidak cuma menyerang lewat militer, dia tidak cuma menyerang lewat senjata gitu ya, fisik, tapi juga pemikiran. Nah, makanya kalau kita baca misalnya beberapa literatur mengenai kemerdekaan Indonesia, itu kita akan menemukan bahwa ada pemain atau agen pemikiran dari kolonial Barat yang kita kenal dengan Stockholm-Grunge. Stockholm-Grunge ini salah satu agen dari pemikiran, katakanlah, yang dia menyusup ke sana kemari, ya. Dan baru kita ketahui melalui, katakanlah, sejarah yang ditulis secara kredibel, yang itu ternyata ingin memisahkan kehidupan dunia dari umat Islam yang kita kenal dengan sekularisme, ya. Jadi ternyata sekularisme itu juga sudah dimasukkan oleh Stockholm-Grunge itu ketika kolonialisme dulu, penjajahan Belanda. Dalam konteks itu, itulah perang pemikiran. Kalau kita bicara soal konteks keindonesiaan misalnya, ya. Kalau konteks Timur Tengah tadi kita sudah bicarakan, untuk konteks Indonesia tadi seperti itu. Jadi pada masanya ada organisasi keagamaan. Jadi katakanlah mapping, pemetaan. Jadi agama ritual dibiarkan, tapi agama siasah atau politik dilarang. Nah, jadi alhamdulillah kaum muslimin menjauhi sakofah Islam, ya.
Itu kejadiannya pada saat apa? Ya pada saat tadi Barat menyerang Sakofa dan Hadur Islam. Ya, mereka menyerang negeri kaum muslimin. Termasuk juga dominasi hukum, konsep kehidupan dan kekuasaan mereka terhadap Islam. Makanya jangan heran kalau misalkan sebagian negeri Arab di Timur Tengah itu bendera-benderanya kalau kita perhatikan tidak, kadang-kadang ada sebagian yang kok mirip dengan bendera Eropa warna-warnanya itu. Ya itu memang efek dari kolonialisme. Kita lanjutkan lagi. Natijatan litakhallusi sultanil Islam. Jadi maka kaum muslimin tadi berpaling dari sakofa Islam akibat surutnya kekuasaan Islam. Jadi pada satu sudut ya Barat menyerang dari menggunakan fisik dan pemikiran dari sudut eksternal ya. Nah, dari sudut internal ini umat Islam pun juga mengalami surutnya kekuasaan Islam. Gitu. Jadi umat Islam dari sudut internal nanti jatuh takhallusi sultannya Islam. Jadi akibat surutnya kekuasaan Islam, wan hirofan fidau fisalim anjadati. Juga hilangnya perasaan akan kemuliaan Islam. Jadi eksternal diserang, internal pun ada goncangan. Ya. Dari aspek fisik yaitu surutnya kekuasaan Islam, dari aspek pemikiran yaitu hilangnya perasaan superioritas, ya perasaan akan kemuliaan Islam itu hilang dari diri umat Islam. Nah, apakah itu murni kesalahan umat Islam sendiri? Maka Syekh Muhammad Ismail rahimahullah menyatakan begini beliau, menjara iti ayati al-mudallilati allati tashunnu ya hamlatiha alal Islam wala sakofati. Beliau bilang seperti itu. Menjara iti ayati al-mudallilah. Beliau bilang itu semua sebagai dampak propaganda yang menyesatkan. Propaganda menyesatkan. Allati tashunnu hamlatiha. Ya, propaganda menyesatkan yang disebarkan para agen. Para agen apa ya, agen barat, agen kesesatan kalau Islam wala sakofatihi ya, jadi dampak propaganda menyesatkan yang disebarkan para agen kesesatan terhadap Islam dan sakofa Islam. Jadi dari sudut eksternal atau dari sudut internal sendiri itu lengkap sudah serangan. Jadi ketika itu umat Islam diserang dari berbagai sisi. Sehingga akibatnya umat Islam menjauhi sakofa Islam. Contoh yang paling sederhana tadi ya, kalau dari sisi pemikiran itu pemikiran sekularistik dan juga pemikiran nation state. Ini dua sejoli yang pemikiran yang sangat berbahaya. Sekularisme itu tadi menyebabkan superioritas Islam itu menurun, jadi peran Islam jadi berkurang dalam kehidupannya. Kalau Islam berkurang dalam kehidupan, maka umat Islamnya, pemeluknya pun tentu akan kehilangan pengaruh besar di dunia itu. Terus yang kedua dari sisi nation state, ikatan yang mempersatukan. Ketika ukhuwah Islamiyah, ikatan akidah diganti dengan ikatan yang sifatnya imajiner seperti nation state itu. Akibatnya yang terjadi bukan bersatu, malah terpecah belah melalui identitas-identitas yang semu, identitas yang itu diciptakan bukan oleh umat Islam sendiri. Wakodroa itu, jadi oleh karena itu saya pandang sangat perlu ansyuro sayan min hadis sakofatil Islamiyah. Jadi sangat perlu menyebarkan sebagian sakofa Islam ini ya, amalan dengan harapan an yajidan nasu biha muslimin wa muslimin, gitu ya, dengan harapan agar umat manusia baik muslim maupun non muslim ma yusakifu ukulahum
memperoleh sakopah yang mampu membenahi akal mereka. Wa yusahhihu adwaqahum, memperbaiki perasaan mereka. Wa yu'aliju ba'dul hubutil fikri alladhi yukhayyimu ala hadil mantiqah, dan mengobati sebagian kemerosotan berpikir yang merajalela di negeri-negeri mereka. Nah, ini adalah latar belakang penulisan. Mengapa Syekh Muhammad Ismail menulis kitab Al-Fikr Al-Islam ini? Walaupun menurut sebagian peneliti dan sejarawan, Syekh Muhammad Ismail pun ini sebetulnya adalah alias dan nama pena dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, gitu ya. Yang menurut sebagian peneliti yang lain seperti itu. Nah, beliau juga menutup mukadimahnya dengan wallah, ya. Wallah as'alu an yuwaffiqal muslimin lil qiyami bima faradahullahu alaihim minat tasawufil bil Islam wa hamlid da'wati wa nasri saqafati. Innahu sami'un mujibun. Wallah as'alu, hamba memohon kepada Allah, an yuwaffiqal muslimin, agar memberikan pertolongan kepada kaum muslimin lil qiyami bima faradallahu alaihim, supaya kaum muslimin bisa melaksanakan kewajiban yang Allah fardukan. Ya, minat tasakufi bil islami, yaitu membina diri dengan sakopah Islam, wa hamlid da'watihi, mengemban dakwah Islam, wa nasri sakofatihi, dan menyebarluaskan sakopah Islam. Innahu sami'un mujibun, semuanya Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Syekh Muhammad Ismail abdahu, hambanya, tulis 1985 Masehi. Nah, itu adalah mukadimah, saya kira cukup dahsyat untuk masanya, ya. Dan mukadimah ini kalau kita renungi, berarti kitab ini didasari pada suatu kondisi, ya, faktual yang sangat real. Jadi kitab ini berarti ditulis bukan untuk sesuatu yang sifatnya akademis murni, bukan sesuatu yang sifatnya untuk kepopuleran sebagai penulis, atau sifatnya ditulis misalnya untuk mengisi literasi suatu masyarakat semata misalnya, bukan. Tapi ini muncul dari kesadaran yang ingin menghendaki perubahan. Jadi bukan sekedar bacaan biasa. Nah, kalau kita perhatikan topik-topik apa saja yang akan dibahas dalam kitab ini, nah maka yang pertama misalnya ada al-Islamu thariqatun mu'ayyanatun fil ais. Itu ada topik seperti itu di dalam kitab ini. Kalau Tuan Filah punya kitab ini silakan dibuka. Ya. Al-Islamu, Islam, ya, thariqatun adalah suatu metode, mu'ayyanatun fil ais, ya. Islam metode kehidupan yang khas. Nah, selanjutnya Allahu hakikatun malmusun wujuduha walaysa fikratan mutakhayalatan fil adhan. Nah, ini topiknya soal kebenaran eksistensi Allah, bahwa Allah itu bukan imajinasi dalam benak. Lalu ada juga topik mengenai al-mabda, mengenai ideologi. Juga ada topik miqyasul amal, parameter perbuatan. Ada tadayun gorizatun, naluri beragama. Al-fardu alal kifayah, fardun ala kulli muslimin. Ini untuk mengkoreksi pemahaman mengenai fardu kifayah itu seperti apa. Ada juga la ilaha illallah ta'ni la ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, artinya tiada yang berhak disembah selain Allah. Ada juga arizku biadillah wahdah. Ini agak masuk ke kajian ekonomi, walaupun ini juga ada kajian akidahnya. Nah, jadi dari arizku biadillah wahdah ini kita jadi paham bahwa ekonomi Islam itu didasari oleh akidah Islam. Rezeki di tangan Allah semata. Terus juga ada pembahasan usul, ya, yang kaidah ya. Atau khayyul bil ahkam syar'iyyah,
yuhatimuhul imanu billah, ya. Yuhatimuhul imanu bil Islam. Jadi terikat hukum syara, konsekuensi iman kepada Islam. Juga ada judul yang menarik, yaitu ya la yasul maut illa bintihai lajal. Ini untuk mengkoreksi pemahaman kematian. Jadi hakikat kematian itu seperti apa? Di sini jelas. La yasul maut illa bintihai lajal. Berakhirnya ajal sebab kematian. Ada juga kajian fikih yaitu seputar al-jihad, ya. Al-jihad fardun ala jamil muslimin. Bahwa jihad adalah kewajiban seluruh kaum muslimin. Bukan cuman ini menyentuh perkara-perkara yang ada kaitan dengan Palestina sebagainya. Bukan seperti itu semata, tapi ini mencoba untuk mendudukan kembali definisi jihad yang sebenarnya, supaya tidak katakanlah definisi jihad itu supaya tidak mengawang-awang kemana-mana gitu. Karena apa? Karena yang namanya jihad itu kan ada makna bahasa, ada makna istilah. Kan kaidahnya kalau sudah ada makna istilah, maka makna bahasa itu nomor 2 gitu. Selanjutnya juga ada pembahasan al-ahkamul khamsah, hukum syara yang 5. Nah ini kalau usul fikih namanya khitab taklifi. Juga ada kajian mengenai ar-ra'yul lazi yastanbituhul mujtahid, hukum syar'i, gitu ya. Jadi pendapat yang digali mujtahid adalah hukum syara. Nah ini untuk menjelaskan mengenai bahwa fikih itu bukan buatan ulama. Nah, intinya seperti itu. Jadi fikih itu bukan buatan ulama, tapi fikih itu hukum syara. Lalu ada juga al-aslu fil afal, hukum asal perbuatan atau qayyudu bi ahkam syar'i, terikat dengan hukum syara. Walaisal aslu fiha, bukanlah hukum asalnya itu al-ibahatu wala tahrimu, bukan ibahah maupun tahrim. Bukan mubah atau bukan haram. Kaidah selanjutnya al-aslu fil asal al-ibahah, hukum asal benda dalam mubah. Lalu ada juga membahas mengenai la yajuzu an tataghayyarul ahkamu bitaghayyuriz zamani wal makan. La yajuzu an tataghayyarul ahkamu bitaghayyuriz zamani wal makan. Hukum tidak berubah karena faktor waktu dan tempat. Ini kan sebagian textbook di Fakultas Syariah itu menjadikan suatu kaidah bahwa hukum itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat. Nah ini untuk mengkoreksi itu. Ya sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Nah selanjutnya al-amru wasigo, ya. Wasigo itu fi'lil amri. Perintah dan bentuk kata perintah. Haitsuma yakunu syar'u takun maslahat. Ini perihal di situ ada syariat, pasti ada maslahat. Juga ada topik ahkamul ibadati. Tauqifiyatun min indillah. Jadi hukum asal ibadah adalah tauqifiyah dari Allah. Terus kesininya juga tema-tema yang cukup menarik, yaitu al-fikr, tentang pemikiran. Terus juga ada thariqatu tafkir, metode berpikir. Terus juga ada al-qadariyah, al-ghaibiyah, tentang kritik atas ide fatalisme, ya. Jadi pada pada dulu ya, ketika terjadi diskursus atau perdebatan ilmu kalam, nah itu ada namanya aliran al-qadariyah, al-ghaibiyah, jadi fatalisme. Jadi dia tidak mengakui adanya area yang bisa dikuasai manusia. Jadi tidak membagi area itu dengan tepat. Tapi area itu katanya semuanya kita bagaikan bulu yang rombang ambing di lautan. Itu mungkin kalau orang sekarang bilang hidupku bagai air yang mengalir di sungai. Itu kan al-qadariyah, al-ghaibiyah, fatalisme. Itu dikritik di sini dan dijelaskan yang tepat seperti apa harusnya prinsip hidup seorang muslim itu. Terus juga ada mafahimul Islam, pemahaman Islam, dawabitu li sulukil insani fil hayati, mengikat perilaku manusia dalam kehidupan. Nah, selanjutnya
kajian mengenai mungkin ini hukubat ya atau sanksi. Al-hukubatu fil Islam, sanksi pidana dalam Islam. Juga kesininya kajian yang agak psikologis gitu ya. Tamyiz Zubarizi mengenai identifikasi naluri. Juga ada mengenai al-khawf. Jadi ada keunikan al-khawf ini. Nanti pada topiknya akan dibahas. Terus juga ada membahas mengenai al-waqi wal mafhum walladzi yusirul garaiz. Fakta dan pemahaman ini yang membangkitkan naluri. Juga ada al-Islam mafahimun, ya, al-Islamu mafahimu lil hayati walaysat mujarrad ma'lumat. Islam adalah konsep kehidupan, bukan sekedar wawasan. Terus juga ada kepribadian Islam di sini. Juga ada makna takdis tentang pensucian. Ada ismatur rasul, kemaksuman rasul. Nah, juga ada kajian yang ini mungkin terlanjur berkembang di tengah masyarakat mengenai sifat rasul. Sebagian ulama menganggap bahwa rasul itu seorang mujtahid. Nah, kalau misalkan konsisten dengan definisi mujtahid, maka disinilah topik ini akan membahas benar tidak betul rasul itu adalah seorang mujtahid. Nah, makanya di sini disimpulkan dalam kajian ini nanti akan ada satu kesimpulan bahwa la yujuzu fi haqqi rasul an yakuna mujtahidan. Jadi rasul bukanlah seorang mujtahid. Juga di sini ada sedikit kritik mengenai ulum nafsi wal istimai wa tarbiyah. Jadi selama ini ilmu psikologi, sosiologi dan pendidikan itu seolah-olah menjadi suatu ilmu yang sakral, yang seolah-olah tidak ada salah, tidak ada celah. Kalau tokoh atau kalau pakar psikologi, pakar sosiologi, pakar pendidikan berbicara sesuatu, itu seolah-olah psikologi, sosiologi, pendidikan di atas ayat-ayat Allah, ya, seolah seperti itu. Nah, ini dikritik nanti. Jadi dikritik dari mana kesalahannya dan lalu yang benar seperti apa. Dan seterusnya ya. Pembahasannya sangat banyak sekali. Juga ada metode ilmiah, metode rasional. Terus juga ada pembahasan mengenai al-wa'yu siyasi, ya, mengenai kesadaran politik. Nah, terus juga ada al-quwatur ruhiyah aksaru quwwa taksiran, ya, mengenai kekuatan motivasi spiritual. Nah, nanti ditutup juga kitab ini mengenai al-uslubul fikri, yaitu gaya pemikiran, ya, gaya bahasa pemikiran, wa uslubul adabi, ya, gaya bahasa sastra, gitu ya. Pembahasannya lebih ke memahami gaya bahasa pemikiran dan gaya bahasa sastra, karena ketika kita baca kitab-kitab atau buku-buku pemikiran itu katakanlah radar kita atau fokus kita itu berbeda kalau kita membaca kitab-kitab atau buku-buku sastra. Dan ini sangat meningkatkan sekali kecerdasan dalam literasi, ya, ini al-uslubul fikri wal uslubul adabi. Nah, itu kurang lebih yang akan nanti insya Allah ke depan dengan izin Allah akan kita bahas satu persatu kajian atau topik-topik yang ada dalam kitab Al-Fikr Al-Islam. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada host atau moderator. Iya, jazakallah khairan katsir, ya, Ustaz Dian. Ya, tadi sudah dijelaskan, walaupun ternyata cukup panjang juga ya. Tadi sudah disampaikan mukadimah kitab Al-Fikr Al-Islami, tadi disampaikan oleh Ustaz Dian. Dan latar belakangnya memang kemudian ingin memenuhi setidaknya tadi mengajak kepada kaum muslimin untuk belajar setidaknya mencukupi untuk kemudian mampu mendapatkan sakofah yang cukup untuk menentang pemikiran-pemikiran asing, gitu ya, Ustaz, ya. Tadi juga disampaikan latar belakangnya seperti apa, kenapa kemudian buku ini atau kitab ini keluar, gitu ya. Latar belakangnya tadi ada penjajahan dan termasuk kemudian untuk membendung atau
menghadapi Idul Fitri dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan daftar isinya, subhanallah gitu kan, lumayan sangat panjang, maka tidak salah dikatakan sama Setian tadi bahwa buku ini memang padat ya. Kalau kemudian teman-teman atau viewer pemirsa pernah lihat bukunya, tampak sekilas seperti buklet untuk terjemahannya gitu kan, karena memang dulu kalau tidak salah saya pernah lihat juga bahwa bukunya cukup kecil gitu ya, yang terjemahkan bahkan gitu ya. Tapi ternyata tadi sudah disampaikan bahwa kitab ini termasuk ke dalam kitab matan. Ya artinya memang isinya sangat padat, dan disitulah kemudian acara ini ada, termasuk ya untuk kemudian mengungkap ya dari satu bab yang hanya sekitar 7 sampai 10 halaman ini kita bisa kita bisa sampaikan supaya tadi kita kaum muslimin pada hari ini memiliki istilahnya keilmuan yang cukup gitu ya Ustaz ya, sebagai kaum muslimin, supaya kemudian kita tidak mendapatkan pemikiran-pemikiran atau pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya itu bukan datang dari Islam. Seperti itu barangkali mungkin, atau bagaimana Ustaz? Ya, betul sekali. Ya, oke. Kalau begitu memang jadi teman-teman silakan, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz juga bahwa kitab ini pernah diterjemahkan di Gema Insani Pers. Saya kurang tahu Pak, apakah penerbit ini masih mencetak buku ini atau tidak, tapi saya tadi sempat googling ya, mencari PDF-nya, ternyata juga ada di beberapa situs buku ini ada terjemahnya, karena saya memang tidak bisa melakukan pencarian dengan bahasa Arab. Wallahu alam apakah ada bahasa Arabnya atau tidak, ya monggo, karena tadi kitab ini memang harus disarah seperti itu oleh Ustadz, jadi ada baiknya nanti viewers juga mendapatkan tadi ya, silahkan dicari PDF-nya yang berbahasa Arab, dan kita tadi latihan, karena salah satu yang kemudian ditekankan oleh kitab ini juga salah satu kemunduran berpikir kaum muslimin hari ini, karena kemudian dijauhkan dari bahasa Arab gitu kan, pentingnya bahasa Arab untuk kemudian mengetahui sakofah-sakofah Islam di dalamnya. Barangkali tadi sudah disampaikan juga, maka kita sambil mengkaji sama dengan sebelumnya, kita belajar dari bahasa Arabnya, sehingga kemudian ya sedikit-sedikit kosakata ya, mufradat kita bertambah gitu ya, sehingga pengetahuan kita cukup untuk tadi yang membendung hal-hal kursul fikri tadi ya, serangan-serangan pemikiran dari Barat utamanya yang hari ini menguasai kaum muslimin, sehingga kita tahu membedakan mana yang kemudian memang betul dari pemikiran Islam dan tidak. Ya. Sekali lagi jazakallah khairan katsir Ustaz ya. Jadi mungkin kedepannya akan dibahas mengenai inti ininya ya Ustaz ya, apa bab-bab yang terdapat di dalamnya gitu Ustaz ya. Ya, Jadi ya perbab-perbab barangkali nanti ya, atau seperti apa, monggo tafadhol. Insya Allah makanya viewer sekalian, pemirsa sekalian, tetap lihat atau subscribe ya, dan nyalakan loncengnya gitu ya, supaya kemudian dapat notifikasi, karena kita akan insya Allah kita akan konsisten dengan acara 2 mingguan, 2 minggu sekali di setiap hari Ahad malam ya, 2 minggu sekali dari sekarang kita akan membahas tentang Al-Fikr Al-Islami ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ian S. Prastyadi, Master Agama, sehingga kita punya bekal yang cukup untuk setidaknya tadi ya mendapatkan sokov yang cukup sebagai kaum muslimin di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Gitu. Barangkali ada penutup atau kesimpulan Ustaz, tafadhal. Ya, pemikiran itu adalah perkara yang vital bagi umat Islam sebetulnya. Bahkan kalau toh misalnya suatu bangunan itu runtuh, selama infrastruktur fisik runtuh, selama pemikiran umat Islam masih ada ya, itu bisa dibangun kembali ya.
Tapi kalau misalnya suatu peradaban, ya kan, infrastrukturnya bagus, tapi pemikirannya keropos, maka itu efeknya akan merusak kepada manusianya dan juga infrastrukturnya. Jadi double efeknya, kerusakannya itu. Jadi rusak pemikiran itu efeknya akan double. Yang itu lebih berbahaya daripada sekedar kerusakan infrastruktur, gitu ya. Makanya dalam konteks misalnya Indonesia ya, misalkan dalam konteks Indonesia, meskipun Bandung lautan api, nah gitu lah ceritanya. Meskipun Indonesia itu dibombardir, nah ketika pemikiran jihad itu masih ada, umat Islam masih punya harapan besar merdeka. Gitu. Meskipun umat Islam kalah teknologi dan sudah dibombardir hancur berantakan seluruh infrastrukturnya, tetapi infrastruktur pemikiran masih ada, maka sebagaimana realnya di lapangan berhasil umat Islam bisa mengalahkan penjajahan gitu. Itu kehebatan pemikiran itu. Pemikiran mengenai jihad untuk merdeka ya, kalau dalam konteks Indonesia kan dulu. Itulah kehebatan dari suatu pemikiran. Makanya kita harus membangun pemikiran kita sehingga umat Islam menjadi umat yang terbaik lagi. Wah, Ya, itu ya. Jadi tadi sudah disampaikan kesimpulannya. Jazakallah, mudah-mudahan kita ke depannya bisa membahas bersama. Kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk senantiasa mendengarkan kajian-kajian di channel dakwah Tegal ini. Ya, ini salah satu bentuk dari upaya kami juga untuk apa namanya menyampaikan kepada kaum muslimin ya khususnya di daerah Tegal dan pada umumnya yang berbahasa Indonesia karena channel ini berbahasa Indonesia ya yang memahami mudah-mudahan kita semua tadi diberikan kesehatan senantiasa dan selalu kemudian mendapatkan apa namanya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keilmuan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Yan S. Prastiadi ya juga kepada viewer pemirsa semua yang senantiasa setia di live streaming dakwah Tegal maupun pemirsa yang menonton di lain waktu insya Allah ya mudah-mudahan kita berjumpa di live streaming 2 pekan mendatang. Dan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.